Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Graviani Juwita dengan NIM 2021-57007. Hari ini saya akan mempresentasikan aplikasi yang saya buat tentang manajemen data barang di toko mainan. Pada aplikasi ini, kita bisa melihat data barang yang ada di toko, ataupun kita dapat menambahkan data, mengubah data, menghapus data yang telah kita input, mencari data, maupun melihat stok barang sesuai dengan urutannya. Yang pertama-tama, kita koneksikan dulu database yang telah kita buat ke Python dengan listing code berikut. Kita masukkan user, password, dan database yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kita buat objek kursornya untuk mengeksekusi perintah SQL dengan listing berikut. Berikutnya kita buat menu untuk aplikasi. Untuk menu pertama dia melihat data, menu kedua untuk menambah data, menu ketiga untuk mengubah datanya, yang keempat untuk menghapus data, yang kelima untuk mencari data, dan keenam untuk melihat stok barang sesuai dengan urutannya. Lalu kita buat fungsi input untuk pilihan menunya. Untuk opsi pertama, jika kita memilih menu pertama, yaitu untuk melihat data, kita akan mengeksekusi perintah select dengan fungsi execute dari objek kursor, kemudian kita keluarkan data dari hasil eksekusi tadi dengan fungsi fetchall, yang hasilnya akan kita print sesuai dengan urutan ID barang, nama barang, harga, dan stok. Jika kita memilih menu kedua, yaitu tambah data, yang pertama kita akan masukkan ID barangnya, nama barang, harga, dan stok. Lalu kita jalankan perintah insert, kemudian di bagian values, kita memasukkan nilai value-nya secara berurutan. Karena ada 4 kolom, yaitu ID barang, nama barang, harga, dan stok. Values-nya juga kita masukkan 4 kolom. Lalu pada bagian file, kita masukkan nilainya secara berurutan juga, sesuai ID barang, nama barang, harga, dan stok. Lalu kita execute bersama dengan perintah query-nya. Jika berhasil, maka akan muncul output data barang berhasil disimpan. Jika kita memilih menu ketiga, yaitu mengubah data, yang pertama kita cari dulu ID barangnya, lalu kita eksekusikan perintah select, di mana ID barangnya sesuai dengan yang kita masukkan. Jika ID barang tidak sesuai, maka akan muncul output data tidak ditemukan. Namun jika data sesuai, maka kita akan jalankan perintah update-nya, yaitu kita masukkan nama barang yang akan diubah, harganya, stoknya, lalu kita jalankan perintah update-nya, masukkan ke nama barang, harga, dan stok sesuai yang kita akan ubah tadi ke dalam ID barang yang tadi kita cari. Lalu nanti akan dieksekusi. Jika data berhasil diubah, maka output-nya akan muncul data barang berhasil diubah. Jika kita memilih menu keempat, yaitu untuk menghapus data, yang pertama kita cari dulu ID barangnya, lalu kita jalankan fungsi delete sesuai dengan ID barang yang kita masukkan, lalu kita eksekusi, dan jika berhasil maka akan muncul pesan data barang berhasil dihapus. Jika kita memilih menu kelima, yaitu mencari barang, pertama kita buat dulu variabel keyword untuk memasukkan kata kuncinya, lalu kita jalankan perintah select,
di mana ID barang, nama barang, harga atau stoknya sesuai dengan kata kunci yang kita buat. Yang akan diteruskan ke metode execute. Setelah itu, maka outputnya kita akan melihat data barang yang sesuai dengan kata kunci yang telah kita masukkan. Untuk menu terakhir yaitu menu ke-6, untuk melihat stok barang, kita gunakan perintah select order by stock. Lalu kita keluarkan hasilnya dengan fungsi fetchal, di mana nanti hasilnya data barang akan keluar sesuai dengan urutan stok paling kecil. Lalu kita coba run aplikasinya. Jika saya memilih menu pertama untuk melihat data, maka akan muncul semua data yang pernah saya masukkan sesuai dengan kolom ID barang, nama barang, harga, dan stoknya. Lalu jika saya memilih menu kedua yaitu tambah data, karena saya bisa masukkan ID barang dari data yang saya ingin masukkan. Misal ID barangnya 5, nama barangnya mungkin boneka, harganya 15.000, dan stoknya ada 10. Maka akan muncul data barang berhasil disimpan. Lalu bisa kita lihat lagi. Tadi data barang yaitu ID-nya 5, boneka 15.000, stok 10 berhasil ditambahkan sehingga ada di semua data barang yang telah saya masukkan. Lalu jika kita memilih menu ketiga untuk mengubah datanya, jadi saya mau mengubah ID barang, ubah puzzle 2, ID barangnya 2, puzzle, harganya tetap 45.000, stoknya berkurang menjadi 3. Lalu kita akan mendapatkan pesan bahwa satu data barang berhasil diubah. Mungkin kita bisa lihat lagi. Jadi pada puzzle sudah bisa kita lihat bahwa stoknya sekarang menjadi 3. Lalu kita bisa menghapus datanya. Kita pilih menu keempat. Saya ingin menghapus data untuk Lego, berarti ID barangnya 6. Bisa kita lihat bahwa satu data barang berhasil dihapus. Kita bisa lihat lagi untuk memastikan. Dan memang data barang ke-6 yaitu Lego sudah berhasil dihapus tadi. Jadi tidak ada pada data barang. Lalu kita mungkin mau mencari data. Kita masukkan kata kunci. Mungkin kita ingin melihat barang yang punya harga 35.000. Bisa kita lihat outputnya. Jika kita memasukkan kata kunci 35.000, maka sistem akan memilih barang yang sesuai dengan kata kunci di sini. Lalu untuk melihat stok barang berdasarkan urutan, kita memilih menu ke-6.
maka outputnya barang nanti akan diurutkan sesuai dengan stoknya dari yang terkecil. Karena ini memang sudah urut stok, jadi semuanya urut. Sekian dari aplikasi yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.